Oke, kita mulai ya. Di dunia logistik, pasti udah pada tahu kan, ada jurang yang dalam banget antara rencana super rapi di atas kertas sama kenyataan brutal di lapangan. Jadwal yang kelihatannya sempurna, seringnya malah hancur lebur kena macet, birokrasi, atau sumber daya yang ternyata nggak cukup. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya naik kelas dari sekedar perencana amatir jadi manajer profesional yang bisa bikin jadwal anti gagal. Nah, ini dia nih, Gantt chart yang sempurna, impian semua manajer logistik kan? Garisnya presisi, setiap tugas nyambung dengan logis, jalur kritisnya jelas banget. Kelihatannya, ini adalah peta jalan pasti menuju kesuksesan. Tapi pertanyaannya, seberapa sering sih realita di lapangan itu semanis teori ini? Dan ceger. Ini dia tamparan realitasnya. Menurut McKinsey, 68% proyek logistik itu terlambatnya signifikan. Angka ini langsung menghancurkan ilusi kesempurnaan tadi. Jadi keterlambatan itu bukan lagi pengecualian, tapi udah jadi norma. Gila kan? Masalahnya nggak berhenti di situ, nggak cuma waktu yang molor. Studi yang sama juga nunjukin 45% dari proyek-proyek ini biayanya membengkak. Ya iyalah, telat itu kan artinya ada denda, ada biaya lembur, dan ujung-ujungnya anggaran jadi berantakan. Terus, sumber masalahnya dari mana? Ternyata dari kita sendiri. Sebuah survei dari PwC nemuin fakta yang cukup mengejutkan. 72% manajer logistik di Indonesia loh ngaku kalau perencanaan sumber daya mereka itu enggak akurat. Artinya, fondasi jadwal kita dari awal emang udah goyang. Makanya, muncullah yang namanya prinsip gunung es logistik. Jadwal cantik yang kita lihat di layar, yang biasanya dibuat pakai Critical Path Method atau CPM, itu cuma puncaknya aja. Cuma 10% dari cerita sebenarnya. Di bawah permukaan air, ada 90% ancaman yang nggak kelihatan, risiko-risiko tak terduga, dan keterbatasan sumber daya yang nyata. Hari ini, kita bakal menyelam bareng ke bawah permukaan itu. Biar kita bisa menyelam bareng dan nggak tersesat, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat kontras antara rencana dan realita. Terus, kita belajar hadapi risiko dengan pertanyaan sakti, bagaimana jika? Lanjut, kita kuasai cara mengelola sumber daya yang terbatas. Baru deh, kita gabungin semuanya buat bikin jadwal anti gagal, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bisa mengubah jenjang karir Anda. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Rencana sempurna versus realitas brutal. Mari kita bongkar sama-sama. Kenapa sih rencana indah dari buku teks seringkali gagal total di lapangan? Lihat deh perbedaannya. Ini bukan cuma soal cara kerja, tapi soal mindset. Si amatir yang reaktif nganggap ETA atau perkiraan waktu tiba itu janji suci. Begitu meleset, langsung main salah-salahan. Alatnya ya seadanya, cuma WhatsApp, Excel, sama feeling. Hasilnya, on-time delivery di bawah 70% dan driver pada kabur. Nah, bandingkan sama si profesional yang proaktif. Dia nganggap ETA itu forecast, perkiraan. Kalau ada masalah, dia analisis sistemnya, bukan nyari kambing hitam. Alatnya pun canggih. Hasilnya, OTD di atas 95% dan driver betah. Ini beda filosofi fundamental. Dan kalau kita nekat nutup mata dari realita ini, wah dampaknya ngeri banget. Driver dipaksa kerja gila-gilaan, kepercayaan pelanggan hancur, dan anggaran jebol. Yang paling parah itu efek dominonya. Satu pengiriman telat bisa bikin kerugian penjualan sampai miliaran di toko. Ini bukan lagi soal proyek yang telat, ini udah jadi kegagalan bisnis yang sistemik. Oke, udah cukup ya, lihat sisi gelapnya. Sekarang, kita fokus ke solusinya. Bagian kedua, menghadapi pertanyaan bagaimana jika. Ini semua tentang mengubah ketidakpastian, dari yang tadinya ancaman menakutkan, jadi sesuatu yang bisa kita kelola. Ini dia pertanyaan saktinya, pertanyaan yang misahin antara profesional dan amatir. Bagaimana jika ada demo nutup pelabuhan? Bagaimana jika sistem gudang kita tiba-tiba down? Nah, dengan proaktif ngajuin pertanyaan-pertanyaan ini, kita sebenarnya lagi bangun benteng pertahanan dari kekacauan. Manajemen risiko itu bukan ilmu kebatinan atau main tebak-tebakan loh. Ada prosesnya, ada langkah-langkahnya yang sangat terstruktur. Mulai dari perencanaan, terus identifikasi semua bagaimana jika tadi. Setelah itu kita analisis risikonya, kita bikin rencana responsnya, dan yang paling penting kita jalankan dan pantau terus. Ini siklus yang mengubah rasa takut jadi variabel yang terkendali. Nah, ini penting banget. Coba lihat bedanya cara mendefinisikan risiko. Amatir cuma bilang risiko macet. Udah gitu aja. Nggak bisa diapa-apain kan? Bandingkan sama profesional, karena rute kita lewat Cikampek, ini penyebabnya, ada kemungkinan macet lebih dari 6 jam, ini peristiwanya, yang bisa bikin telat sehari, kena denda 25 juta, dan reputasi kita jelek, ini dampaknya. Jelas, terukur, dan kita jadi tahu apa yang dipertaruhkan. Ini standar yang harus kita kejar.
Biar nggak ada yang kelewat, para profesional itu pakai alat bantu namanya Risk Breakdown Structure, atau RBS. Ini kayak daftar isi risiko. Semua potensi masalah dikelompokkan dengan rapi, mulai dari transportasi, gudang, sampai yang sering dilupain, kayak teknologi, vendor, bahkan risiko eksternal. Ini memaksa kita buat berpikir secara menyeluruh. Coba kita bongkar salah satu kategori, misalnya risiko transportasi. Dengan RBS, kita jadi super spesifik. Bukan lagi cuma risiko di jalan, tapi kita pecah jadi macet di Cikampek, delay di bea cukai, atau suhu pendingin truk rusak. Dengan detail seperti ini, kita bisa bikin rencana antisipasi yang benar-benar efektif untuk tiap masalah, bukan cuma solusi umum yang nggak ngefek. Oke, tadi kita udah lihat ancaman dari luar. Sekarang, waktunya berkaca, lihat ke dalam. Bagian 3, menguasai sumber daya. Karena jadwal kita itu nggak cuma dibatasi sama daftar tugas, tapi sama ketersediaan nyata dari truk, driver, dan ruang gudang kita. Kalau pertanyaan fundamental pertama tadi soal apa yang bisa salah, pertanyaan fundamental kedua ini soal apa yang kita punya, siapa atau apa yang kita butuhkan. Pertanyaan ini memindahkan fokus kita dari risiko eksternal ke kendala internal. Kita punya cukup driver yang bersertifikat nggak? Forkliftnya ada nggak pas dibutuhin? Ini semua pertanyaan tentang kelangkaan. Ini nyambung banget sama konsep keren namanya teori kendala atau theory of constraints. Gampangnya gini, kecepatan seluruh rantai pasok Anda itu nggak ditentukan sama tugas tercepat, tapi sama sumber daya Anda yang paling terbatas, rantai terlemahnya. Jadwal Anda mungkin bilang pengiriman bisa selesai 2 hari, tapi kalau Anda cuma punya 3 driver dengan sertifikasi cold chain, ya ketersediaan 3 driver itulah jalur kritis yang sebenarnya. Dan ngomong-ngomong soal pemanfaatan sumber daya, ada satu angka keramat yang harus kita ingat. Angkanya 85%. Ada aturan yang bilang kalau kita coba manfaatin sumber daya di atas 85% terus-menerus, itu justru bakal merugikan. Loh, kok bisa? Ini dia yang namanya paradoks utilisasi. Agak aneh tapi logis banget. Maksa kerja 100% itu ternyata malah bikin rugi. Lihat aja datanya. Begitu utilisasi lewat 85%, tingkat kesalahan langsung melonjak tajam. Karena capek, nggak ada waktu buat perbaikan, nggak ada buffer. Hasilnya, output bersihnya justru turun. Titik paling optimal itu ternyata ada di sekitar 75%. Ini bukti nyata kalau ngeforsir sumber daya sampai batasnya itu justru merusak produktivitas. Terus gimana dong kalau sumber daya kita terbatas? Nah, ada 2 jurus utama yang bisa kita pakai. Resource leveling sama resource smoothing. Leveling itu lebih drastis. Kita sengaja tunda tugas biar nggak ada yang kelebihan beban, meskipun akhirnya proyek jadi lebih lama. Kalau smoothing itu lebih halus. Kita geser-geser tugas di dalam waktu fleksibel yang ada tanpa mengubah tanggal akhir proyek. Tahu kapan harus pakai jurus yang mana? Itu kunci dari perencanaan profesional. Oke, kita udah pegang 2 kepingan puzzle penting nih, resiko dan sumber daya. Sekarang di bagian 4, kita bakal satuin semuanya untuk membangun sebuah jadwal yang benar-benar kokoh, jadwal yang anti gagal. Dan inilah dia, persamaan realitas. Jadwal yang beneran bisa dipegang itu bukan cuma durasi dari CPM. Jadwal yang realistis adalah durasi CPM ditambah 3 hal krusial, buffer untuk sumber daya, kontingensi untuk risiko, dan cadangan manajemen buat hal-hal yang benar-benar tak terduga. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, ada buffer sumber daya. Ini waktu ekstra buat jaga-jaga kalau armada atau driver kita terbatas. Kedua, kontingensi risiko. Ini cadangan buat masalah-masalah yang udah kita identifikasi tadi. Ketiga, yang paling sering dilupain, cadangan manajemen. Ini buat jaga-jaga dari unknowns, masalah yang kita bahkan nggak kepikiran. Jadi totalnya, jadwal yang realistis itu bisa 20-45% lebih lama dari jadwal optimis. Ini bukan pesimis, ini namanya profesional. Nah, di bagian terakhir kita bakal tarik semua ini ke level yang lebih tinggi, pengembangan karir Anda. Ini tentang gimana caranya mengubah semua pengetahuan teknis tadi menjadi sebuah lompatan besar dari seorang operator taktis menjadi pemimpin yang strategis. Coba deh, jujur sama diri sendiri, perusahaan Anda ada di level mana sekarang? Ini kayak rapor kematangan. Apakah masih di stage 0 yang semuanya serba asumsi? Atau udah naik kelas, pakai data historis, data real time, bahkan AI prediktif? Lihat deh, di setiap kenaikan level, target OTD dan tingkat kepercayaan pada jadwal itu naik drastis. Inilah jalan untuk membangun sistem yang bisa diandalkan. Evolusi perusahaan ini harus sejalan sama evolusi peran Anda. Bedanya jelas banget. Seorang dispatcher itu fokusnya taktis, harian. Ada masalah, telepon driver, selesai. Tapi seorang supply chain manager, dia mikirnya strategis.
Ada masalah, dia desain ulang sistemnya supaya masalah yang sama nggak kejadian lagi. Cakrawala waktunya bukan lagi per jam, tapi per kuartal atau bahkan tahunan. Ini lompatan dari pemadam kebakaran jadi pencegah kebakaran. Dan perjalanan karir ini ada petanya loh, jelas banget. Di awal-awal, fokus Anda adalah menguasai alat-alat teknis. Beberapa tahun kemudian, fokusnya bergeser ke penguasaan proses, bikin SOP, perencanaan sumber daya, manajemen resiko. Dan puncaknya, setelah tahun ke-8, fokusnya adalah pada penguasaan judgment atau penilaian, bikin keputusan strategis soal desain jaringan dan trade-off yang rumit. Setiap tahap jadi fondasi buat tahap berikutnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali Anda lihat jadwal proyek, coba tanya ke diri sendiri. Jadwal ini cuma ramalan cuaca, sesuatu yang kita harap-harap cemas bakal terjadi? Atau ini sebuah rencana bisnis yang kokoh, komitmen yang didukung sama analisis, perencanaan, dan buffer yang realistis? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan apakah Anda seorang amatir atau seorang manajer logistik profesional. Terima kasih.